Kita kembali lanjutkan diskusi kita pemirsa Golkar manuver lagi. Dan saat ini sudah bersama kami di studio politisi muda dari Partai Golkar, Indra J. Piliang. Mbak Indra, terima kasih bergabung sama kami. Menurut Anda Golkar ini sekarang posisinya seperti apa sih? Gagal atau seperti apa? Saya kira gagal juga enggak ya. Karena kita kan berhasil menjadi juara 2 dalam pemilu legislatif. Dalam Pilpres? Dalam Pilpres kalau Pak Yusuf Kala jadi wakil presiden berhasil juga. Itu kan berhasil juga. Itu bukan Partai Golkarnya. Ya, kalau saya sih melihatnya enteng-enteng aja gitu. Sederhana aja bahwa karena Pak Yusuf Kala lah kader Golkar, ya berhasil dari sisi kadernya. Nah, tinggal sekarang kan bagaimana partai menyikapi itu. Kalau menurut saya yang terbaik memang bergabung ke dalam koalisi pendukung Jokowi JK apabila ditetapkan ya sama KPU nanti untuk jadi presiden dan wakil presiden. Kenapa? Karena perimbangan politik di DPR itu kan penting. Iya. Tapi Anda sepertinya yakin sekali bahwa Jokowi JK akan menang. Ya karena saya kan mantan peneliti. Saya kan tidak sepenuhnya politisi. Artinya saya sangat percaya dengan sains, ilmu pengetahuan. Kan saya kan amati dengan sangat lama ya. Artinya sebagai ketua Balitbang Golkar saya juga tahu ada beberapa lembaga survei yang kita tidak pakai, kita blacklist gitu. Dan nyatanya itu yang menyatakan Pak Prabowo Hatta menang gitu. Lembaga survei yang nggak dipakai sama DPP Golkar. Tapi kan terakhir finalnya dari KPU nanti kan yang akan memutuskan siapa yang sebenarnya jadi presiden. Ya jaraknya 5 juta, 5 sampai 7 juta suara itu kan banyak sekali. Kalau misalnya dievaluasi, pertanyaan yang sama juga tadi saya tanyakan ke Pak Hari bahwa kalau dilakukan evaluasi secara menyeluruh terkait dengan Pilpres kemarin dan posisi Golkar berada pada kubunya Prabowo Hatta, menurut Anda apakah memang sudah tepat seperti itu? Kalau menurut saya kan masalah tafsiran saja, bahwa sejak awal kami yang muda-muda mengatakan bahwa putusan Rapimnas itu dalam satu kesatuan, logika dan satu kesatuan kalimat. Artinya mandat yang diberikan kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar itu adalah untuk menjadi presiden, calon presiden atau calon wakil presiden. Hanya dua itu. Artinya mandat penuhnya untuk itu. Jadi kalau memang Ketua Umum kami tidak bisa menjadi calon presiden dan calon tidak boleh mendukung Ketua Umum, ya menurut saya itu mandat itu harus diberikan lagi kepada dikembalikan. DPP. Ya nggak mungkin dong. Beda tafsirnya sama Pak Hari tadi. Artinya makanya ini kan sejak awal kita katakan kepada DPP, kita menafsirkan seperti itu. DPP menafsirkan seperti ini. Ya boleh dong dua tafsir ini kita pakai gitu. Karena begini, sama dengan kalau kita ini dua tafsir dipakai untuk cari aman maksudnya? Bukan ke Suta. Kalau orang pilot itu dikasih hak penuh, misalnya mandat penuh pilotnya, kan jelas pilotnya kemana terbangnya. Dia mau ke Singapura atau dia mau ke Bali kan? Nggak mungkin mandat penuh itu tiba-tiba kita mau ke Bali, tiba-tiba kita nyampe di Singapura. Itu yang disebut dengan mandat penuh karena bukan mandat penuh dalam arti kemanapun arah Ketua Umum menggunakan mandat itu kita harus ikut. Itu kita nggak setuju. Kenapa? Dasarnya apa? Mendukung Pak Prabowo Hatta. Kalau survei Jokowi misalnya kan. Sementara suasana kebatinan dari Rapimnas itu juga dengan PDI Perjuangan. Nggak ada suasananya ke tempat lain gitu. Suasana kebatinannya memang kental seperti itu? Ya, dan sampai sekarang saya juga belum dicabut perintah ke saya. Apa? Ya perintah lisan ke saya. Dari siapa? Dari ketua saya, dari Rizal Malarangeng, amankan koalisi dengan PDI Perjuangan. Ya itu kan, dan dia nggak pernah mencabut itu. Loh, itu berarti perintah kaki kiri kaki kanan juga dong. Kalau misalnya yang pihak di sini. Makanya saya bilang kalau mau mencabut perintah itu ya mestinya Rizal Malarangeng yang mencabut perintah saya gitu, karena dia atasan saya. Bukan berarti Ketua Umum Partai Golkar yang harus dicabut dalam Munaslup. Ya kalau itu senior lah, itu kita yang muda-muda. Hari yang akan menanggapi soal ini gimana Pak? Itu urusan senior. Itu sudah wilayah. Tadi kan yang disampaikan oleh Indra Piliang itu kan aspirasi. Nah aspirasi ini apakah mengerucut ke dalam bentuk keputusan. Nah keputusan itu nanti terwujud kepada masing-masing ketua kabupaten, kota, provinsi dan sebagainya itu mereka itu bagaimana? Mereka setuju tidak bergabung dengan
Jokowi JK, atau mereka tetap dengan keputusan Abu Rizal Bakri, Prabowo Hatta, walaupun Prabowo Hatta misalnya katakanlah di 22 Juli nanti kalah. Gitu. Betul. Artinya Golkar mengambil posisi oposisi. Jadi sejak kapan Golkar mau jadi oposisi, Pak? Kita tidak tahu. Apakah Anda bisa mengerucut bukan oposisi? Sekarang kan sudah mulai Golkar juga sudah saya melihat di beberapa tempat. Kenapa kita tidak oposisi sekalian? Pertanyaan berikutnya, apakah Golkar berani melakukan itu seperti yang dilakukan 10 tahun oleh PDI Perjuangan? Itulah keputusan partai. Apakah seluruh DPD 1, DPD 2 itu sepakat untuk beroposisi atau join nanti kalau salah satu yang itu menang? Kalau oposisi, misalnya Golkar beroposisi, ini kan berarti mematahkan pendapat bahwa setiap pemilu Golkar selalu menang, ya kan, dimanapun tepatnya gitu kan. Pak Ikrar, bagaimana ulasan Anda terkait soal ini? Ya, buat saya sih lagi-lagi ya, Golkar tidak bisa bermanuver politik seperti 5 tahun atau 10 tahun yang lalu. Ya, kenapa demikian? Karena tadi saya sudah katakan bahwa ada gerak-gerik Golkar itu tentunya ada batasan-batasan politik dari partai lain juga ya. Dan Anda juga tahu ya, di ruangan ini juga kalau nggak salah ya, itu kan politisi dari PKB waktu itu, seorang wanita, itu kelihatannya begitu keras ya. Walaupun menggunakan kalimat-kalimat yang sangat lembut ya, sudahlah Golkar di sana aja kan, supaya Anda kan udah cocok di sana ya. Paling tidak itu kan ini untuk membatasi supaya Golkar tidak banyak bergabung di Jokowi JK ya, dengan asumsi bahwa partai yang lain itu sudah merasa nyaman kan. Lagi pula dengan koalisinya Jokowi JK ini kan sebenarnya kan koalisi ramping kan katanya. Ketika Golkar kemudian masuk dalam koalisi ini, apakah memang PDI Perjuangan rela atau ikhlas untuk berbagi dengan Golkar yang yang jadi pertanyaan berikutnya itu adalah apakah Golkar akan melakukan munaslup terlebih dahulu atau tidak? Kenapa demikian ya? Karena buat saya mengganti ketua umum? Betul. Kenapa demikian? Karena kan ada satu perasaan yang juga menurut saya ya yang tidak enak antara Megawati dengan Abu Rizal Bakri ya. Kenapa demikian? Karena Anda tahu Abu Rizal Bakri kan di mata Mega kan mencela-mencela juga kan. Kesana kemari, maju mundur. Nah itu yang kemudian Mega kelihatannya nggak begitu suka juga. Nah persoalannya siapa akan menjadi ketua umum? Kalau memang ketua umumnya itu menurut Mega mungkin ya, atau menurut Jokowi JK juga orang yang bisa berkompromi, orang yang bisa diajak bekerja sama, mungkin nggak akan jadi siapa masalah. Orang yang bisa itu tadi? Belum tahu. Mungkin nggak JK kembali? Tidak. Nggak bisa ya? Dalam 2 kali ya? Enggak lah. Ya kalau kami bisa jamin bahwa Pak JK tidak akan balik menjadi ketua umum, dan kalaupun maju nggak akan ada yang milih gitu. Oh gitu ya? Karena Pak JK kan sudah menurut saya ini sudah semua rahasia langit ya, rahasia yang di atas, di mana usia Pak JK 72 tahun, mengurus menjadi wakil presiden, itu saya udah banyak, bebannya udah banyak. Artinya kalau dikasih beban lagi jadi ketua umum partai, menurut saya bangsa ini yang seolah-olah nggak punya orang lagi gitu. Bangsa ini atau politisi muda Golkar? Kalau kita punya banyak orang, ada Pak Agung Laksono. Berarti yang bisa bikin munaslup nanti Bang Indra dan teman-teman dong ya? Saya kira bukan munaslup bahasanya. Apa itu? Kalau munaslup itu kan terkesan ada pelanggaran dari ketua umum. Kalau Munas dipercepat. Munas dipercepat. Munas dikembalikan ini seperti bahasanya politisi PKB itu, Pak Ikrar ya kan? Diperhalus ya. Munas dikembalikan kepada tanggal aslinya. Jadi kapan mau dibikin itu? Oktober ini? Awal. Tahun ini? Ya. Pak Haris siap-siap. Kita akan kembali di segmen berikutnya. Pemirsa tetap bersama kami.